Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumahnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Maka dari itu, silakan disimak baik-baik ya. Adapun kompetensi dasar kita pada kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar, yaitu KD 3.4. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini meliputi beberapa aspek. Di antaranya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan kaidah kebahasaan dan teks narasi. Yang kedua yaitu menjelaskan kalimat langsung dan tidak langsung pada teks narasi. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu kebahasaan dalam cerita fantasi. Di sini, kebahasaan dalam cerita fantasi meliputi 5 komponen. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti, yang kedua kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, yang ketiga pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, yang keempat kata sambung penanda urutan waktu, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan dalam teks narasi. Selanjutnya, pengertian kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang dipergunakan sebagai pengganti subjek maupun objek berupa benda dan orang. Berikut ini akan kami jelaskan secara detail tentang pengertian, kegunaan, dan penulisan. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Istilah untuk kata ganti disebut sebagai pronomina. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif. Nah, kata ganti di sini digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti di sini tergantung pada peran. Ada subjek, objek atau posesif, jumlah orang dan gender dari noun yang digantikan, begitupun dalam hal teks narasi. Kata ganti mempunyai beberapa ciri, antara lain pronomina biasanya terdapat pada posisi subjek dan objek, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada posisi predikat. Acuan pronomina tetap atau berpindah-pindah tergantung pada siapa yang dibicarakan. Pronomina menyesuaikan konteks kalimat. Jenis-jenis kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya. 1. Kata ganti orang. Kata ganti orang disebut dengan pronomina persona. Pronomina persona merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda, orang, atau persona dengan kata benda lain. Kata ganti jenis ini dibagi menjadi 6 jenis, yaitu kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kata ganti orang ketiga tunggal, dan kata ganti orang ketiga jamak. Berikut ini merupakan bentuk kata ganti tunggal dan kata ganti jamak, di mana kata ganti orang pertama dalam bentuk tunggal terdiri dari saya, aku, dan daku, sedangkan kata ganti orang pertama jamak yaitu kita dan kami, dan orang kedua tunggal yaitu kamu, anda, dan kau, sedangkan kata ganti orang kedua jamak yaitu kalian dan kamu sekalian. Dan yang terakhir yaitu kata ganti orang ketiga yang tunggal yaitu ia, dia, dan beliau, sedangkan kata ganti orang ketiga jamak yaitu mereka. Dan selanjutnya yakni contoh dari kata ganti. Misalnya yang pertama yaitu aku bekerja keras dari kecil untuk menggapai cita-cita ayah dan ibu. Di sana kata gantinya aku, yaitu kata ganti orang pertama. Yang selanjutnya yaitu kamu tidak perlu membahas semua keburukan orang itu, yaitu kamu. Terima kasih Anda telah membantu keluarga saya selama ini. Dia duduk termenung di sudut sekolah sejak tadi pagi. Mereka sangat histeris setelah dinobatkan menjadi juara umum.
Kita tidak bisa mencapai kesuksesan tanpa peran serta guru. Rintangan yang kau hadapi barulah awal dari sebuah perjalanan panjang. Kamu sekalian akan merasakan karma ketika menyakiti hati orang tua. Saya selalu menangis ketika mendengar curahan hati anak yatim. Itu semua merupakan contoh dari kata ganti, baik itu kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya yaitu kata ganti penanya. Jenis kata ganti penanya yang kedua adalah kata ganti penanya, atau sering disebut juga sebagai pronomina interrogativa. Kata ganti jenis ini digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, atau keadaan tertentu. Kata ganti ini berfungsi untuk menggali informasi atas suatu kejadian. Penanya waktu yaitu kata gantinya kapan, penanya tempat kata gantinya di mana atau kemana, penanya orang kata gantinya siapa atau apa, penanya keadaan tertentu bagaimana, kenapa, dan mengapa. Itu merupakan bentuk kata ganti penanya atau kata ganti yang kedua. Contohnya yaitu, kapan sekolah ini akan dilanjutkan pembangunannya? Di mana letak kantor kepala sekolah yang baru? Kemana perginya semua warga desa ini? Siapa yang akan melanjutkan perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana pemerintah bisa menangani semua bencana ini? Mengapa tidak ada yang menindak tegas sekumpulan begal itu? Ini semua merupakan bentuk dari contoh kata ganti penanya, yaitu kapan, di mana, kemana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya yaitu kata ganti penunjuk. Kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda disebut sebagai kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa. Pronomina demonstrativa dibagi menjadi 3 macam, yaitu penunjuk umum, penunjuk tempat, dan penunjuk hal atau ihwal. Penunjuk umum terdiri dari kata ini dan itu. Penunjuk tempat terdiri dari sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, di sini, dan di situ. Kata ganti penunjuk hal atau ihwal yaitu begini dan begitu. Contohnya, rumah ini adalah bukti perjuangan dan kerja keras ayah. Kata gantinya yaitu ini. Udara di sini sangat segar dan membuat hati nyaman, yaitu di sini. Pergilah ke sana sementara aku akan tetap di sini. Kata ganti penunjuknya ke sana. Keadaan begini yang membuat Rani tidak merasa nyaman di rumah. Kata gantinya yaitu begini. Alat itu tidak berfungsi sama sekali ketika gempa susulan terjadi. Nah, di sana terdapat kata ganti penunjuknya yaitu terdiri dari kata itu. Selanjutnya, kata ganti tak tentu. Jenis kata ganti yang terakhir, kata ganti tak tentu. Kata ganti jenis ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya belum diketahui dengan jelas, baik wujud atau jumlahnya. Kata ganti tak tentu di antara sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, atau para itu merupakan bentuk kata ganti tak tentu. Contohnya, tunggulah di sini. Ani akan membawa sesuatu untukmu. Jadi kata sesuatu di sana belum jelas wujud atau bentuknya. Ada seseorang yang selalu mengamatimu sepanjang hari ini, yaitu kata gantinya seseorang. Para wali murid diminta untuk selalu mengawasi putra-putri mereka selama di rumah, yaitu para wali murid. Barang siapa menemukan dompet berwarna ungu, tolong serahkan ke kantor polisi. Nah, di sana kata ganti tak tentunya yaitu barang siapa. Masing-masing siswa mengambil jatah makan siang di kantin sekolah. Di sana katanya masing-masing karena belum tentu berapa jumlah siswa tersebut atau wujudnya atau namanya siapa saja. Jadi kata ganti yang terakhir ini yaitu kata ganti tak tentu. Selanjutnya yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Pengertiannya yaitu secara umum
Kata tersebut secara konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah diserap oleh indera, dan kata-kata abstrak adalah kata-kata yang rujukannya tidak mudah dirasakan oleh indera. Pendapat lain tentang kata-kata konkret itu sendiri adalah kebalikan dari kata-kata abstrak. Kata-kata yang memiliki sifat nyata tanpa harus memiliki pemahaman yang lebih dalam. Orang sudah bisa memahami arti kata tersebut. Karena sifat konkret adalah semua hal yang bisa dirasakan oleh indera, seperti terlihat, disentuh, dicium, dan didengar. Itu semua merupakan bentuk dari kata-kata konkret yang melibatkan kesan indera, yaitu indera penglihatan terlihat, indera peraba disentuh, dan indera panca indera yang lainnya seperti dicium dan didengar. Selanjutnya yaitu arti kias adalah makna yang mengandung anggapan. Makna kias memiliki makna yang tidak nyata atau konotatif. Di sini contoh makna kias dalam sebuah kalimat antara lain yaitu Cristiano Ronaldo telah menjadi bintang di lapangan sejak ia masih muda. Ini merupakan contoh makna kias, yaitu bintang lapangan. Sejak usia 10 tahun, Fatima telah hidup sendirian. Meski dikenal memiliki tangan besi, sang pemimpin sangat dicintai warganya. Makna kias tangan besi adalah pekerja keras. Seorang mata-mata yang pandai menyembunyikan identitasnya di depan orang lain. Guru yang hebat meninggal ketika dia mengenal murid-muridnya. Di sana makna kiasnya hebat. Dan contoh-contoh yang lainnya dapat anak-anak lihat di slide ini. Selanjutnya yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Contoh kata sambung urutan waktu yaitu sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Contoh yang kedua, di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Dan contoh yang ketiga, tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Jadi, dia merupakan suatu keterkejutan dalam cerita. Di sini selanjutnya yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung didefinisikan sebagai kalimat hasil kutipan dari seorang persis seperti yang ia katakan. Sedangkan kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan sebelumnya. Nah, mungkin itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa memakai masker. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.